Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel dengan NIM 2024 0501 030119. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari akuntansi biaya. Nah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu pendahuluan tentang overview cost accounting. Nah, jadi cost accounting atau akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam memahami biaya yang terkait dengan operasi bisnis, mengendalikan pengeluaran, dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan biaya, dan juga berfungsi sebagai database untuk akuntansi, manajemen, dan keuangan seperti menyediakan data, penjualan dan biaya yang diperlukan untuk laporan keuangan dan informasi tentang persediaan. Nah, yang kedua yaitu aturan dan prinsip transaksi dalam bank syariah. Nah, transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sangat dilarang oleh syariat Islam karena lebih banyak mudarat dan daripada manfaatnya. Begitupun juga transaksi yang dilakukan dalam perolehan dan pembiayaan bank syariah harus tetap menjaga nilai-nilai Islam. Dan adapun prinsip penghimpunan dana pada bank syariah. Yang pertama, larangan riba. Jadi, bank syariah sangat melarang yang namanya riba, dan biasanya bank syariah akan mengganti dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dan yang kedua itu prinsip keadilan dan transparansi. Yang ketiga prinsip kemitraan. Dan yang keempat yaitu larangan gharar atau ketidakpastian dan maisir atau spekulasi. Dan materi yang ketiga yaitu aturan analisis tujuan asas transaksi dan laporan keuangan bank syariah. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang berguna bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memastikan seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kedua yaitu asas transaksi syariah. Nah, yang pertama itu adalah asas persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta universalisme. Yang ketiga yaitu pelaporan keuangan bank syariah. Nah, laporan keuangan bank syariah merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan, kinerja, serta pertanggungjawaban manajer dalam mengelola dana sesuai prinsip syariah. Nah, laporan ini berfungsi untuk kepentingan internal dan eksternal seperti investor, nasabah, regulator dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu cost system dan cost accumulation. Jadi, cost system atau sistem biaya merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit-unit produksi. Biaya yang dialokasikan tersebut dapat berupa biaya aktual maupun biaya standar. Nah, sedangkan cost accumulation sendiri yaitu merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan seluruh biaya yang timbul selama proses produksi barang atau jasa. Nah, materi selanjutnya yaitu job order costing. Nah, job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi berdasarkan pesanan atau proyek tertentu, di mana setiap pesanan dicatat sebagai satu kesatuan biaya terpisah. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa sesuai permintaan khusus pelanggan. Materi selanjutnya yaitu proses costing. Nah, proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Nah,
ada lebih departemen, ada dua atau lebih departemen yang berurutan. Nah, yang pertama yaitu biaya bahan baku, departemen tenaga kerja langsung, departemen biaya overhead pabrik, serta departemen biaya konversi. Nah, nah itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.